Halo Sobat VIP semuanya, saya Sepia selaku host hari ini akan menemani kalian selama beberapa menit ke depan. Nah, pada segmen kali ini kita sudah kedatangan tamu yang sangat spesial nih, yaitu seorang lulusan program studi pendidikan bahasa Inggris Universitas Pendidikan Ganesha tahun 2019. Dan beliau sekarang sedang mengajar di Hainan School, Bali. Selamat datang kepada Kakak Ita Sriani, apa kabarnya Kak? Alhamdulillah baik, terima kasih sudah mengundang ke podcast VIP. Untuk kesibukannya akhir-akhir ini apa aja sih Kak? Akhir-akhir ini sedang menikmati liburan karena memang kan ini waktunya liburan untuk anak-anak ya. Jadi gurunya santai dulu sebentar ya. Kemudian kesibukannya juga selain liburan mungkin saya pribadi sedang menyiapkan materi, bahan ajar dan semuanya untuk persiapan menghadapi tahun ajaran baru. Nah, sebelumnya sudah kita ketahui bersama bahwa Indonesia memiliki bahasa dan budaya yang sangat beragam, sehingga menjadikan mayoritas masyarakat Indonesia menggunakan bahasa Indonesia atau bahasa daerah di kehidupan sehari-harinya, tidak terkecuali di Bali ini. Nah, sebagai seorang guru dalam mendidik dan mengajarkan bahasa Inggris kepada siswa yang sudah terbiasa menggunakan bahasa Indonesia atau bahasa daerah di kehidupan sehari-harinya, tentunya menuntut guru untuk memiliki metode pembelajaran yang menarik dan efektif bagi siswa. Jadi metode pembelajaran seperti apa yang kakak terapkan ketika mengajar? Oke. Saya setuju banget ya sama pernyataan yang mengatakan bahwa uh, orang Indonesia itu kebanyakan kalau berkomunikasi memang menggunakan bahasa Indonesia dan bahkan bahasa daerah. Nah, kalau untuk mengajar bahasa Inggris sendiri itu memang challenging sekali. Betul, kita menggunakan metode yang beragam dan juga menarik. Karena ini kan bahasa yang we are not familiar with this language. Ya, kita tidak familiar dengan bahasa ini. Ya, namanya juga bahasa asing. Ya, jadi posisi bahasa Inggris itu kalau di negara kita itu sebagai bahasa asing, bukan bahasa nasional ataupun bahasa pengantar seperti di negara Singapura atau Malaysia atau di negara-negara lainnya. Jadi kita belajar bahasa Inggris ya sebagai bahasa asing. Asing means kita nggak familiar, makanya kita perlu belajar. Dan guru pun harus memiliki metode yang kreatif. Bagaimana caranya mengajarkan bahasa Inggris ini kepada anak yang dia sama sekali belum pernah mendengar ataupun melihat orang berbicara menggunakan bahasa ini. Kalau saya pribadi dalam mengajar, metode yang saya gunakan itu cukup beragam ya. Jadi saya ganti-ganti metodenya. Kalau misalnya topiknya itu sama, satu topik, tapi menurut saya itu range-nya terlalu berat untuk siswa. Apalagi saya ngajar primary school. Primary school itu kalau di Indonesia itu setara dengan SD. Jadi mungkin saya akan pecah topiknya jadi 2 atau jadi 3 bagian. Nah, kalau saya sudah pecah jadi 2 sampai 3 bagian, itu metodenya itu bisa sama untuk 1 sampai 2 kali pertemuan ataupun berbeda. Jadi beda-beda. Karena waktu kuliah ya, jadi ada pernyataan dalam sebuah artikel itu kalau pedagogi pendidikan zaman dulu ya, itu dia akan berusaha untuk we are trying to find the right methods that apply for all learners at all time. Itu pedagogi zaman dulu ya. Bagaimana cara kita menemukan metode yang paling tepat yang bisa kita gunakan di semua kondisi siswa di sepanjang waktu. Jadi anggapan aja belajar bahasa Inggrisnya tahun 1950. Pakai metode A nih. Sampai sekarang metode itu bisa digunakan. Seperti itu pemahaman pedagogi zaman dulu. Nah, tapi itu kan sudah tidak bisa diterapkan lagi. Jadi kita berusaha untuk memakai metode yang beragam, yang mana itu bisa menyesuaikan dengan kondisi siswa dan juga perkembangan waktu. Karena kita tidak bisa kan menggunakan metode yang sama, karena sekarang kita sudah live in 4.0 era ya, di mana teknologi itu sangat gencar sekali digunakan. Kalau metode, penjabaran metodenya, jenis-jenis metode yang saya gunakan, saya sebutkan 3 aja ya, karena saya banyak juga pakai, kalau saya jelasin nanti makan waktu lebih banyak.
Jadi metodenya itu yang sering saya gunakan ada 3, namanya GTM, itu Grammar Translation Method, itu metode klasik sekali ya. Kemudian ada Direct Method, itu metode yang cukup baru. Kemudian ada Audiolinguism, ada juga metode lainnya namanya Communicative Language Teaching, sampai kita berkolaborasi menggunakan teknologi dalam pengajaran bahasa Inggris. Karena sekarang kan sudah banyak sekali aplikasi yang mendukung ya, seperti Quizzes, kemudian Edmodo, kemudian Schoology, dan lain-lain. Kemudian untuk metode Grammar Translation Method sendiri, itu sesuai dengan namanya ya, kita mentranslate. Nah, itu metode klasik. Nah, kalau SD pasti pernah kan ya, punya LKS, terus ada teks, kemudian di bawahnya ada pertanyaan-pertanyaan yang menyangkut teksnya. Biasanya pertanyaannya 5 sampai 10. Ya. Nah, itu kan biasanya itu zaman saya ya, kalau dulu LKS-nya itu ada teks short passage gitu, 1 sampai 2 paragraf, nanti pertanyaannya di bawahnya ada 10. Nah, itu nanti saya terapkan juga ke murid saya, tapi tidak terlalu sering ya. Kalau ada teks reading atau materi tentang reading, itu akan saya kasih. Jadi paragrafnya juga nggak banyak-banyak, karena anak SD cepat bosen ya, baca 5 paragraf aja mungkin mereka udah mual ya, kayak nggak mau miss, nggak mau gitu. Jadi paragrafnya paling 1 sampai 3 paragraf, itu udah paling banyak untuk kelas kecil. Kalau kelas besar mungkin saya bisa terapkan sampai 3 sampai 5 paragraf. Nanti metodenya seperti ini. Saya simulasi sedikit ya. Mbaknya jadi murid dulu ya. Jadi metodenya itu seperti ini. Nanti ada teks. Kebetulan saya tidak bawa teksnya, jadi kita langsung aja. Teksnya nanti isinya itu biasanya 1 sampai 3 paragraf. Saya akan minta setiap siswa untuk read sentence by sentence. Jadi satu siswa itu akan dapat giliran membaca 1 sentence. Kemudian dia akan menerjemahkan langsung ke bahasa ibunya atau ke bahasa Indonesia. Ya, misalnya seperti ini teksnya. Teksnya tentang my family ya Mbak ya. Langsung diterjemahkan. Kalau misalnya ada word atau vocab yang tidak ditahu, bilang aja ya. Ini kan kita simulasi kecil ya. Oke, topiknya adalah my family. Hi, my name is Sophia. Hai, nama saya Sophia. I have a family. Saya memiliki keluarga. There are my father, my mother, and my little brother. Nah, itu nggak tahu. Nah, kalau seperti itu saya bantu dia untuk menerjemahkan. Miss, biasanya dia akan langsung bertanya ya, karena ini anak kecil kan langsung ekspresif. Aduh Miss, nggak tahu apa itu gitu. Nanti temennya biasanya ada yang nyaut, karena kemampuan anak itu kan berbeda-beda. Nanti ada temennya yang bantu, nanti kadang kan anak itu kan tidak mudah percaya ya sama temannya. Nanti dia akan tanya lagi ke saya. Nanti saya yang jelaskan. There are father, mother, and my little brother. Itu artinya ada ayah, ibu, dan adik saya. Adik laki-laki saya. Nah, seperti itu metode Grammar Translation Method. Ya. Jadi saya menggabungkan antara bahasa target language itu maksudnya bahasa Inggris, dan juga bahasa ibu. Terkadang juga pakai bahasa daerah. Misalnya dia nggak tahu rambutan misalnya. Rambutan dia nggak tahu bahasa Indonesianya apa misalnya. Apa itu rambutan? Nanti kita bisa pakai bahasa daerah. Buluan. Nah kan gitu. Oh buluan ya saya tahu kan. Biasanya ada yang kayak gitu murid kan. Nah seperti itu dia metodenya. Jadi kebanyakan kita akan menggunakan bahasa ibu. Bukan bahasa target yang dipakai. Nah itu kalau metode Grammar Translation Method. Untuk topik yang ada teksnya saja, untuk topik membaca. Kemudian ada yang namanya direct method. Nah, kalau direct method ini kita full pakai bahasa target, pakai bahasa Inggris. Jadi tidak boleh ada bahasa daerah ataupun bahasa Indonesia yang digunakan. Jadi full semuanya pakai bahasa Inggris. Misalnya topiknya tentang city life ya. Kita menjelaskan tentang denah ya. There are misalnya there are a lot of buildings in the city. There are my school, post office, police station, hospital, and department store.
My school is between post office and police station misalnya, seperti itu misalnya. Kemudian ada siswa yang bertanya, between itu artinya apa, Miss? Nah, kalau di grammar translation method kita akan langsung terjemahkan kan, between itu di antara. Nah, kalau gitu seperti itu metode grammar translation method. Tapi kalau dia direct method itu kita mendeskripsikan. Jadi mendeskripsikan tapi pakai bahasa Inggris tetap gitu. Posisinya kalau between itu misalnya dia si A. You are sitting between B and C. Jadi kan dia tahu, oh di antara. Kalau between itu artinya di antara gitu, di tengah-tengah posisinya. Kayak gitu. Kemudian metode yang terakhir yang saya pakai itu ada audiolingual method. Sama seperti di direct method, kita full pakai bahasa Inggris semuanya, tapi di sini lebih ke drilling. Drilling itu artinya diulang-ulang terus. Jadi kita seperti membangun kebiasaan, habitual attitude-nya mereka. Misalnya kita ajarkan mereka dialog. Jadi pengajarannya lewat dialog. Saya akan bacakan dialognya. Saya jadi A, saya jadi B, ya. Saya ulang terus. Kemudian nanti saya akan minta mereka untuk role play dengan saya. Saya jadi A, muridnya jadi B. Kemudian mereka akan jadi B, saya jadi A. Saya akan minta kemudian murid lain untuk jadi role play juga, tapi tidak melibatkan saya. Jadi kebanyakan itu akan drilling terus menerus seperti itu. Jadi mereka akan secara tidak sadar mereka belajar vocabulary, kemudian mereka juga belajar tentang grammar tanpa perlu saya harus menjelaskan di depan kelas. Misalnya cara memperkenalkan diri. Hello, misalnya my name is Ita. Kemudian dijelaskan lagi berikut dan selanjutnya. Jadi mereka akan secara nggak sadar memperkenalkan diri. Belajar cara greeting yang benar dan memperkenalkan atau introducing self appropriately. Nah, itu untuk yang metodenya. Nah, dalam bahasa Inggris tentunya pelajaran dasar yang harus dipelajari adalah kosakata atau vocabulary-nya. Nah, ada nggak sih tips yang supaya kita bisa cepat hafal vocabulary-nya itu dari kakak? Oke. Kalau saya pribadi pernah dengar kan seperti ini ya, ungkapan practice makes perfect, ya kan ya. Semakin banyak berlatih itu semakin mahir kita menggunakan bahasa Inggris dan semakin kita ingat. Ya, jadi kalau saya pribadi saya punya metode seperti ini. Ini metode pribadi saya. Kalau saya ke murid saya itu hanya beberapa mereka yang menggunakan. Jadi kalau saya itu saya menulis apapun benda ataupun kata yang saya lihat dalam kehidupan sehari-hari. Jadi saya tulis. Saya punya buku khusus untuk catat semua buku vocabnya. Saya catat misalnya, saya lihat ada sapu bahasa Inggrisnya apa ya gitu. Nanti saya tulis saja. Terus saya lihat ada pot bunga misalnya, apa ya pot bunga, tulis. Apapun yang, terus kalau mengendarai itu apa ya bahasa Inggrisnya. Nanti sudah terkumpul banyak, saya cari di kamus. Saya terjemahkan, nanti saya baca-baca aja sendiri gitu. Tapi kalau untuk saya pribadi ngajar, kalau ke murid itu kita harus menggunakan media. Media is a must ya, karena kita kan ngajar anak kecil. Anak kecil itu kan biasanya akan tertarik sama visual ya, warna-warni, terus bentuknya beragam gitu ya, diajak bermain. Karena kalau anak kecil itu tahannya atau konsennya itu paling cuma 5 menit. Ya, 3-5 menit itulah batas konsentrasi mereka. Setelah itu mereka akan ya jadi anak-anak gitu ya. Mereka akan ngobrol dengan temannya. Kalau kita tidak bantu mereka untuk fokus, kan nanti bukan belajar namanya ya, bermain namanya. Nah, maka kita turn itu jadi situasi jadi belajar sambil bermain. Jadi saya harus siapkan media. Medianya ada banyak. Ada flashcard, kemudian ada kartu bermain. Terkadang saya juga pakai LCD. Ya, jadi saya akan invite students-nya untuk pay attention ke saya, perhatikan gambarnya yang di depan. Nanti saya akan bawa gambarnya cukup besar.
Nanti itu gambarnya kalau misalnya sesuai dengan topik sih ya. Jadi kalau misalnya topiknya tentang animal, nanti saya akan siapkan flashcardnya tentang animal juga. Nanti caranya seperti ini. Biasanya saya yang akan leading pertama. Karena konsentrasi mereka kan yang menit-menit awal ya. Jadi saya akan leading mereka dulu. Jadi saya jelaskan ini gambarnya apa, kemudian sampai akhir. Nah, kemudian nanti saya akan suruh mereka berbaris. Berbaris biasanya kalau kelasnya jumlahnya agak besar ya. Karena kalau saya pribadi ngajar itu muridnya paling banyak 20. Jadi kalau muridnya cuma 20 itu menurut saya udah kelasnya besar. Muridnya 20 itu saya akan bagi barisnya berdua. Nah, kalau kelasnya kecil kayak cuma 18 orang, 15, 12 orang itu nanti garisnya cuma satu. Saya berdiri di depan, saya unjukin gambarnya. Ini gambar apa? Nanti mereka akan sebutkan lagi. Terus seperti itu bergilir. Nanti setelah itu sama drilling lagi tapi metodenya yang beda. Mereka akan akan kembali duduk di bangku mereka masing-masing. Nanti saya akan kasih gambarnya ke mereka. Mereka jelaskan, mereka akan angkat. This is monkey. Terus di sebelahnya nanti gambarnya yang lain lagi. Nah, kalau seperti itu kan mereka nggak bosan. Ketimbang mereka harus nulis vocab yang saya tulis di papan tulis. Nanti mereka nulis, saya periksa. Metode itu saya gunakan juga, tapi kan harus diselingi. Ya, seperti itu. Jadi mereka nggak akan cepat bosannya juga. Nah, itu sih cara saya ya, supaya mereka cepat ingat. Karena kan visual itu biasanya mengendap ya. Mudah diingat. Ya, mudah diingat mungkin ya. Karena mereka lihat visualnya daripada tulisan. Ya, kan karena ada warna, bentuknya juga beragam. Gitu. Apalagi ditambah dengan permainan gitu. Mungkin kita mengharapkannya kan mereka akan ingat terus gitu. Dan selain dengan cara yang seperti itu, nanti kita juga aplikasikan di kalimat. Nanti pembelajarannya akan extend terus. Itu kan pembukaan. Biasanya kalau vocab itu kan diajarkannya di awal kelas, di kegiatan pembuka sebagai ice breaking ataupun sebagai preparation mereka untuk ke kegiatan yang selanjutnya. Nah, biasanya kalau untuk membantu mereka mengingat itu memang waktunya di awal-awal dan waktunya juga agak lama. Karena kalau drilling itu akan memakan waktu yang cukup banyak, apalagi muridnya banyak. Tergantung situasi dan kondisi kelas. Ya. Kadang kalau mereka lagi mood, mereka prosesnya akan berjalan dengan cepat gitu ya. Tapi terkadang kan setiap hari kan mereka nggak selalu happy ya. Kadang masuk kelas saya happy hari ini, kemudian saya mengajar di kelas lain. Belum tentu kondisinya sama seperti kelas pagi yang saya ajarkan gitu ya. Bisa aja ada yang moody gitu. Nah, kalau udah ada yang moody seperti itu ya kita nggak bisa abaikan ya. Maksudnya kita nggak bisa ajak dia bergabung juga gitu. Jadi kita harus handle dulu satu siswa ini. Nanti kalau sudah dia bisa ikut kelas baru kita lanjutkan gitu. Karena memang kalau mengajar primary school itu challengingnya seperti itu. Kadang kalau satu yang moody nggak masalah ya, kita bisa handle. Kalau setengahnya, saya paling juga kan. Jadi saya nggak bisa mulai kalau dengan mengajar vocab misalnya yang saya sudah persiapkan, misalnya saya akan minta nanti muridnya untuk menulis. Nah, kalau keadaannya seperti itu, setengahnya moody semuanya, nggak mau nulis, saya harus bagaimana? Jadi kan saya harus fleksibel lah gitu. Jadi saya metodenya harus diganti cepat gitu. Karena waktu juga berjalan. Waktu itu kalau untuk pelajaran bahasa asing ini kan muatan lokal ya kalau di kurikulum kita ya. Jadi waktunya cuma sebentar, tidak seperti mata pelajaran yang lain. Jadi waktunya cuma 1 jam. Lain dengan mata pelajaran yang lain yang bisa ngambil waktu 2 kali 45 menit gitu. Itu 1 jam lebih. Ya. Jadi kalau bahasa Inggris sebagai muatan lokal cuma dapat jatah 1 jam aja, 60 menit aja. Jadi kalau saya ngajar vocab itu praktis. Dan kalau untuk teman-teman ada yang mau belajar bahasa Inggris, terkadang kan mereka nganggapnya susah ya.
Susah sih belajar bahasa Inggris gitu. Apa sih, mau ngomong ini nggak tahu artinya apa, terus ini udah bener nggak ya kalimatnya, kan kayak gitu sebenarnya. Nggak apa, kita belajar vocabnya ya harus digunakan gitu, nggak boleh dilupakan gitu. Belajar sekarang, besok nggak dipakai, besoknya nggak dipakai, nanti kalau udah mau ngomong lagi kagok ya. Jadi harus sering-sering digunakan. Nah, lalu dalam bahasa Inggris kan memiliki grammar atau aturan kata tuh. Namun kadang siswa tuh dalam pembelajarannya tuh tidak mengikuti grammar atau aturan kata dalam bahasa Inggris yang benar. Nah, bagaimana cara mengatasi permasalahan itu? Caranya kalau saya ada 2, saya pakai 2. Yang pertama ngajarinnya deduktif dan induktif. Nah, kalau deduktif itu kita secara nggak sengaja, maksudnya bukan nggak sengaja, mungkin bahasanya yang lebih tepat adalah secara tidak langsung mengajarkan grammar ke mereka. Nah, seperti ini. Kita simulasi dikit ya. Seperti ini. I am going to the market. We are going to the market. She is going to the market. They are going to the market. Kemudian ada kalimat yang mengatakan saya pergi ke sekolah. Nah, sekarang coba di translate. Yang mana? Saya pergi ke sekolah. Jadi seperti ini. I am going to the market. Itu artinya? Saya pergi ke supermarket. Oke. And then ada she is going to school. Dia perempuan pergi ke sekolah. Okay. And then ada we are going to campus. Kita pergi ke kampus. Oke. Sekarang coba dijelaskan, saya pergi ke sekolah. I am going to school. Oke, I am going to school. Nah, seperti itu dia kalau deduktif cara ngajarnya. Kita nggak ngejelasin ini grammarnya, formulanya subjek ditambah to be, nanti setelah itu kata kerjanya ditambah ing, baru kemudian ditaruh objek. Nah, kita tidak seperti itu kalau deduktif. Kalau deduktif yang seperti tadi, I am going to school. Nanti subjeknya kita ganti, we are going to school. Kemudian kita ganti lagi subjeknya, she is going to school. Ganti lagi, he is going to campus misalnya. Nanti mereka akan secara tidak langsung ingat gitu loh. Oh, kalau I berarti I'm going. Kalau she berarti oh is going. Kalau kita berarti oh are going. Nah, jadi mereka nggak tanpa kita jelaskan mereka akan ingat gitu. Tapi itu juga harus dibarengi sama latihan, drilling lagi. Nanti kita satu-satu misalnya. Kita tanya, nanti saya akan buatkan dia di papan tulis pertanyaan, where are you going? Nah, nanti di bawahnya I am going to school misalnya. Kemudian saya akan minta, coba kamu tanya temanmu, siapa saja boleh, tanya dia mau pergi kemana. Lihat kan dia akan lihat ke papan otomatis. Where are you going? Misalnya disebutkan namanya ya. Where are you going Zara? Nanti dia akan lihat lagi ke papan. I am going to supermarket misalnya dia. Ambil contohnya. I am going to supermarket. Now Zara, please ask. Misalnya saya suruh Zara untuk nanya ke Nino, murid saya yang lain ya kan. Zara coba sekarang tanya ke Nino. Nino mau pergi kemana? Nino, where are you going? Nanti dia akan secara tidak sengaja menggunakan itu kan. Nah, itu kan percakapan sehari-hari. Secara tidak langsung juga grammarnya akan diajarkan. Jadi terus seperti itu. Jadi nanti kan ada mungkin kalau untuk anak-anak mungkin itu have fun-nya mereka ya. Kayak, aku tunjuk siapa ya gitu. Nanti ada temennya, aku. Nah, jadi kan kelasnya jadinya tidak kalau saya bilang kelasnya tidak suram ya gitu. Jadi kelasnya berasa tidak seperti belajar bahasa Inggris. Karena kalau belajar grammar, saya pribadi pengalaman saya SD itu belajar grammar tidak enak ya. Saya selalu merasa deg-degan. Ini kalau saya ditanya saya apa ya jawabnya gitu. Karena saya nggak tahu, saya nggak paham gitu. Guru hanya menjelaskan saja tanpa dilakukan praktek.
prakteknya pasti hanya sedikit. Nanti biasanya langsung mentranslate. Nah, kalau yang seperti itu kan suasana kelasnya jadi hidup. Mereka juga akan ikut senang begitu ya, karena mereka merasa dilibatkan langsung gitu ya di dalam kelas gitu. Kadang kalau saking mereka excitednya, mereka berdiri, mereka maju ke depan kelas gitu. Padahal saya suruh cuma duduk aja, berdiri saja dari bangku gitu. Kadang mereka terlalu excited, mereka maju. Nanti seperti itu terus. Memang makan waktunya agak lama memang. Nah, seperti itu kalau secara deduktif. Kalau secara induktif, ini metode klasik sebenarnya. Kalau secara induktif itu sama deh metodenya. Saya tulis di papan tulis. Jadi papan tulisnya saya bagi 3. Satu saya tulis vocabnya, apa yang kata-kata yang mereka harus pelajari pada bab ini. Kemudian bagian tengah itu saya kosongin papannya. Kemudian bagian kirinya atau bagian sisanya itu saya tulis formula grammarnya. Nah, biasanya seperti itu. Kalau saya dulu SD diajar bahasa Inggrisnya seperti itu. Itu metode klasik, metode induktif. Jadi kita ingin mereka mengingat, ya. Oh, jadi kalau simple present tense itu formulanya subjek terus ditambah verb atau kata kerja, nanti kata kerjanya bisa ditambah S atau ES tergantung subjeknya. Nah, itu kan kita mengingat. Nah, itu metode induktif namanya. Nanti kita buatkan contoh berdasarkan formula yang ada. Nah, nanti kita minta murid untuk membuat contoh. Silakan buat contoh kalimat menggunakan simple present tense. Nanti mereka akan lihat kan? Mereka akan lihat contoh, mereka akan buat. Mereka lihat contoh, mereka buat seperti itu terus. Seperti itu pengulangannya. Dan tujuannya adalah mereka harus ingat kalau itu metode induktif ya. Kalau seperti itu ya bosan muridnya. Saya udah mengalami soalnya yang seperti itu. Tapi terkadang mereka harus juga dikenalkan dengan metode yang seperti itu supaya mereka bisa membandingkan, dan saya juga bisa mengetahui di posisi mana atau di metode yang mana mereka comfortable gitu loh. Jadi saya kan bisa menyesuaikan apakah metode ini bisa saya gunakan lagi untuk pengajaran selanjutnya, atau mungkin metode ini cukup sampai di sini saja, mungkin saya harus cari metode-metode yang lain gitu. Menggunakan teknologi misalnya quizzes. Nah, kalau quizzes itu kan ada pilihan live questionnya ya. Jadi kita bisa lihat mereka jawab, nanti kita bisa lihat peringkatnya mereka. Nah, saya sering gunakan itu. Tapi karena sekarang sudah pandemi ya, jadi saya nggak bisa, paling cuma bisanya sebulan sekali kalau Zoom ya. Jadi kalau kelas daring itu, kelas luring, mereka datang ke sekolah, itu biasanya saya pakai live quizzes seperti itu. Jadi mereka kan excited ya menjawab, aku peringkatnya udah gini, kok aku turun. Nah, tapi itu kita harus pakai ini ya, laptop, karena kan murid SD belum boleh bawa HP ke sekolah ya. Jadi seperti itu. Kalau untuk caranya ada deduktif, secara tidak langsung mereka akan belajar, dan secara induktif kita memang minta mereka untuk mengingat gitu, memorize every pattern, every vocabulary that we teach, seperti itu. Nah, yang terakhir nih ya Kak, kan banyak siswa yang memandang bahwa bahasa Inggris itu sulit, sehingga banyak siswa yang sebenarnya memiliki kemampuan atau potensi untuk lebih berkembang dan meningkatkan kemampuan bahasa Inggris mereka, namun mereka kurang percaya diri dan cenderung pasif dalam kegiatan belajar. Nah, bagaimana cara Kakak untuk membuat siswa supaya ikut secara aktif dalam kegiatan belajar? Oke. Agree banget ya, karena banyak orang-orang yang sebenarnya mereka bisa ya, mereka mampu begitu ya, apalagi kita kan tinggalnya di Bali ya, kita pariwisata itu sangat gencar sekali ya. Mereka bisa, tapi mereka nggak mau, mereka malu, mereka takut salah gitu ya. Itu juga dialami sama murid saya sendiri. Saya punya pengalaman, ada beberapa siswa yang memang terlihat kurang aktif di kelas. Saya tanya, mereka nggak mau jawab juga. Saya tanya kondisinya kan, mereka nggak mau jawab. Saya tanyalah ke wali kelas, karena memang kan wali kelas yang punya tanggung jawab ya. Ternyata kalau setiap
saya tanya, "Kenapa kalau setiap pembelajaran saya kok dia diam aja? Padahal kalau di kelas lain, saya amati kok dia tidak seperti itu," begitu. Ternyata dia memang nggak bisa. Dia bilang, "Dia nggak bisa Miss, dia malu, nanti takut teman-temannya, diejek sama teman-temannya." Yang seperti itu kan tidak kita harapkan ya gitu, apalagi mereka masih anak-anak gitu. Jadi sebisa mungkin, bagaimana cara untuk menarik, interest mereka ya ke pelajaran bahasa Inggris ya, kita libatkan mereka langsung. Kita ajak mereka, belajar sama-sama. Jadi posisinya akan berubah dari guru sebagai, pemandu utama ya, kalau paduan suara ada dirigennya ya, guru sebagai dirigen itu sekarang diganti. Guru posisinya hanya sebagai bridge, hanya sebagai jembatan antara siswa dan ilmu yang akan dipelajari. Jadi, mungkin, bahasa yang sekarang yang lagi ngetren adalah student center dan guru hanya sebagai fasilitator aja. Kalau muridnya nggak tahu bisa nanya ke gurunya, ya hanya sebatas itu aja, kan sudah bergeser. Nah, dalam posisi itu, kita akan buat semaksimal mungkin situasi di dalam kelas itu peran guru akan hanya jadi sebagai fasilitator dan yang jadi pemeran utamanya adalah murid-muridnya semuanya. Jadi mereka tidak akan terasa seperti belajar. Nah, tugas saya sebagai fasilitator ya saya menyediakan media ajar, kemudian step-step pengajarannya seperti apa supaya nanti pembelajarannya berjalan dengan lancar. Dan semaksimal mungkin muridnya akan terlibat juga di dalam kelas. Nah, jadi mulai dari awal saya, greeting, saya cek persiapan mereka untuk belajar, saya jelaskan tujuan pembelajaran hari ini apa, kemudian saya jelaskan kegiatannya juga. Kan, saat menjelaskan kegiatan mereka sudah akan feeling excited ya, "Hari ini kita akan melakukan kegiatan, yang pertama kita akan main game dulu ya anak-anak ya." Nanti mereka akan excited kan, "Ore!" Seperti itu. Kemudian setelah main games kita lanjutkan dengan, eee presentasi misalnya atau diskusi kelompok misalnya. Nah, diskusi kelompok dan presentasinya pun kita tidak akan buat seserius, presentasi di depan seperti itu ya, diskusi kelompoknya juga tidak akan seperti itu. Jadi kita akan, invite mereka semaksimal mungkin ya, kita akan undang, metode yang digunakan pun juga akan, beragam. Ya, seperti tadi role play, ganti-gantian ya, misalnya saya jadi A, dia jadi B. Kalau misalnya topiknya tentang profession misalnya, saya akan minta mereka akan jadi, one of the students will be a doctor, nanti sisanya akan jadi pasien. Nah, yang seperti itu kan mereka akan senang. Saya persiapkan alat peraganya seperti selayaknya mereka menjadi dokter ya, dan secara tidak langsung kan mereka akan belajar vocabulary tentang benda-benda yang ada di rumah sakit misalnya, atau benda-benda yang ada di dalam kelas, seperti itu. Jadi ya kita libatkan dia, dalam setiap kegiatan yang kita rancang. Jangan hanya datang masuk ke kelas, kita jelaskan, kita tulis di papan, kita minta mereka untuk menulis ya, kemudian kerjakan halaman sekian, saya periksa kelas selesai. Nah, kalau yang seperti itu kan, kelasnya kurang hidup. Jadi saya ngerasa, saya juga kalau mengajar seperti itu kayaknya saya kurang bersemangat gitu ya, karena kan, eee karena kalau ngajar anak-anak itu ya happy-nya di sana ya gitu. Ngelihat 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 mereka aneh-aneh tuh saya seneng gitu loh. Bukan aneh-aneh dalam kata gimana ya, kayak misalnya aneh-aneh ya tingkahnya mereka aneh-aneh gitu ya. Nanti, di sanalah happiness saya gitu loh, kalau ngajar SD gitu. Jadi tapi ya challenging-nya ya seperti itu, mengajak mereka itu susah-susah gampang juga ya. Kadang, nggak mau ya, "Aku nggak mau Miss, aku nggak suka sama dia," gitu misalnya. "Aku nggak mau nanti dia giniin aku," gitu. Nanti ya begitulah, misalnya seperti membentuk grup kelompoknya, biasanya kan nanti absen 1 sampai absen 5 ya, kelompok 1, absen, seterusnya 6 sampai 10 kelompok 2 atau biasanya diacak ya, silakan pilih sendiri. Nah, kalau seperti itu muridnya juga tidak terlibat gitu. Jadi usahanya ya saya bikin lagi medianya misalnya gambarnya gambar binatang atau gambar yang lainnya, bentuk misalnya
ya, lingkaran dan segitiga dan persegi misalnya. Saya bagikan. Nanti yang dapat gambar serupa jadi satu kelompok yang sama. Nah, seperti itu kan jadinya fair ya. Dan mereka juga kan excited. Aku pilih undian nih, kira-kira aku dapat apa ya, kayak gitu. Jadi kan mereka merasa ini juga, dan mereka juga belajar. Kalau misalnya temanya tentang shape, mereka juga akan belajar. Aku dapat circle, kamu dapat apa? Triangle, kamu square misalnya, seperti itu. Jadi sebisa mungkin di invite studentsnya, karena ini kan kalau ngajar bahasa Inggris itu susah-susah gampang ya. Kalau audiensnya sudah paham ya, seperti levelnya sudah tinggi misalnya SMA, apalagi ngajar anak kuliahan, itu gampang sekali ya, kita tinggal datang, duduk ya, kita jelaskan materinya. Karena memberi instruksinya akan terlihat lebih gampang karena mereka sudah bisa menangkap apa yang kita inginkan. Ya kan ya, kalau ngajar anak kuliahan. Karena saya kan waktu simulasi saat kuliah itu kan teman-teman saya yang jadi murid. Kan saya merasa ya kalau ngajar mahasiswa ya seperti itu adanya. Instruksinya saya cukup kasih 1 kali aja gitu. SMA juga seperti itu. Tapi kalau ngajar SD instruksinya harus diberikan berkali-kali. Belum lagi ada pertanyaan yang muncul. Nanti sebisa mungkin ya sabar itu harus full ininya ya, kapasitasnya gitu. Jadi kalau mau ngajak siswa untuk lebih aktif ya silahkan diundang dia untuk terlibat di dalam kelas. Kemudian walaupun itu akan memakan banyak waktu, energi kita dan kesabaran terutama ya, tapi disitulah nikmatnya kita mengajar ya. Mengajak mereka itu terkadang memang susah-susah gampang, tapi ya memang itu yang harus kita lakukan supaya pembelajaran itu bisa berjalan dengan harapan kita, sesuai dengan lesson plan yang sudah kita garap, dan juga apa yang diharapkan oleh kurikulum itu kita juga bisa terapkan di dalam kelas kita sendiri. Jadi nantinya outputnya ya 11-12 lah dengan apa yang diharapkan oleh pemerintah melalui rancangan kurikulum itu. Seperti itu. Oke Sobat VIP, demikianlah sesi podcast kita kali ini. Terima kasih kepada Kak Ita sudah meluangkan waktu untuk memenuhi undangan dari kami. Dan semoga Sobat VIP semuanya mendapatkan banyak ilmu dari sesi podcast kita kali ini. Akhir kata, saya undur diri, salam sehat dan salam harmoni.